Rahajeng siang beli dan bo. Gimana kabarnya? Jangan lupa pakai masker. Masih banyak virus di luar sana. Tiang mau ajak penonton jejak anak negeri untuk mengeksplor daerah asalku Bali. Kali ini Tiang mau buat masakan dari daun anggur. Belum pernah lihat kan? Selain lezat, olahan ini sangat bergizi. Sangat baik untuk kondisi di saat pandemi seperti ini. Yuk, ikut cara buatnya. Dan jangan pindah channel ya. Siapa yang tidak kenal dengan tanah kelahiran Tiang ini? Bali. Pulau seluas 5.780 km persegi ini sudah akrab di telinga wisatawan dalam dan luar negeri sebagai daerah tujuan wisata dunia. Satu, dua, angkat bu! Setiap keranjang beratnya mencapai 50 kg. Bayangkan, badan Tiang yang langsing ini mengangkat keranjang-keranjang penuh anggur. Bisa-bisa encok deh. Tapi Tiang tidak mau kalah sama ibu-ibu di sini. Jadi, ayo kita bereskan. Banyupoh di Kecamatan Grok Gak Buleleng menjadi salah satu pusat penghasil buah anggur di Provinsi Bali. Di daerah yang berjarak sekitar 125 km dari Denpasar ini, setiap harinya ada saja kebun anggur yang panen. Setiap kebun bisa menghasilkan 3 ton buah anggur Bali segar. Nantinya, hasil panen ini akan memasok kebutuhan buah anggur di Bali dan dikirim ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Anggur merupakan tanaman perdu merambat yang tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas musim kemarau yang cukup panjang. Tanaman dengan nama latin Vitis vinifera ini dipanen saat buah sudah berumur sekitar 100 hari. Setelah dipanen, buah anggur memiliki akan daya simpan sekitar 4 hingga 6 hari, tergantung cara penyimpanannya. Nah, selesai menguras tenaga ikut panen anggur, saatnya Tiang isi perut dulu, biar ada tenaga. Hei, masak apa nih, Bu? Masak don anggur. Don anggur? Naik urapan. Urapan don anggur? Oh. Jangan, Bu. Jangan. Oh, tumben ya dengan itu, Bu. Beruntungnya, Bu Komang sudah menyiapkan bahan masakan tradisional khas Banyupoh yang terbuat dari daun anggur. Tiang penasaran, Bu, seperti apa rasanya jukut murap anggur itu. Biar cepat makan, kita harus cepat menyelesaikan tugas dari Bu Komang. Tiang harus memetik dan memilih daun anggur yang masih muda. Ini kan, Bu, anggurnya apa nih, Bu? Daunnya? Ini tua? Ani ngude. Yang muda? Oh. Nah, ya, anggur apa, Bu? Bang sampi. Oh, berarti yang tua untuk makan ternak ya, Bu ya? Berarti makanan kita sama dong, Bu, kayak sapi. Ya sama. Saudara kali ya, Bu ya? Misana. Oh, misanan. Kata Bu Komang, masakan sejenis urap yang mau kami buat ini memang pas dicampur dengan daun anggur. Mungkin bagi kita, daun anggur belum terlalu familiar untuk digunakan sebagai bahan masakan. Tetapi di beberapa negara seperti Yunani, Vietnam, Turki, dan Rumania, daun anggur merupakan bahan utama pembuatan makanan yang khas. Menurut beberapa artikel, daun anggur merupakan sumber serat dengan kalori yang sedikit. Bahkan menurut Linus Pauling Institute, secangkir daun anggur mengandung 15,2 mikrogram vitamin K. Wah, ternyata daun anggur sehat kan? Nah, kalau mau masak enak, kita memang butuh racikan bumbu istimewa.
agar rasa makanan menjadi semakin mantap. Dan Bu Komang sudah menyiapkan semua rempahnya. Jadi Tiang tinggal mengerahkan tenaga untuk menghaluskannya. Ada bawang, cabai, kemiri, kunyit, jahe, dan lain-lain. Semuanya harus dihaluskan. Biar cepat makan, Tiang harus cepat menggiling bumbu ini. Selain bumbu, ada satu bahan campuran yang harus dan wajib masuk ke dalam adonan jukutnya, yaitu kelapa. Kelapa yang digunakan pun adalah kelapa tua dan diparut. Tapi sebelum diparut, kelapa harus dibakar terlebih dahulu. Tujuannya agar kelapa sudah matang saat dicampur bahan lain. Kelapa atau Cocos nucifera ini adalah salah satu bahan masakan yang paling banyak digunakan pada beragam jenis masakan tradisional Nusantara. Kelapa juga dibakar dengan api dari kayu. Jadi aroma dan rasa gurih kelapanya lebih keluar dan lebih enak kata Bu Ketut. Tiang sih percaya, soalnya dari bumbu dan bahan saja sudah enak. Apalagi kalau sudah dinikmati nanti. Kelapa bakar selanjutnya tinggal diparut. Tapi sebelumnya, kulit bagian luarnya yang gosong harus dibuang terlebih dahulu. Pas diparut, aroma kelapa semakin harum. Teman di rumah bisa mencium aromanya tidak? Hihihi. Nah, daun anggur yang sudah bersih tinggal direbus. Selain untuk mematangkan daunnya, perebusan ini juga untuk menghilangkan kandungan getahnya. Jadi kalau sudah direbus, daun anggur tinggal dicampur bumbu dan siap dimakan. Nah, dengan air mendidih dan api yang besar, daun anggur cukup direbus sekitar 10 menit saja. Kalau sudah lembut, Tiang tinggal angkat dan tiriskan. Bumbu sudah dihaluskan, kelapa sudah diparut, dan daun anggur juga sudah dimasak. Jadi sekarang tinggal mencampur semua bahan. Aduk bumbu halus dengan daun anggur iris. Tambahkan garam biar semakin mantap. Terakhir, parutan kelapa bakar. Campur semua bahan sampai merata. Bu Komang, Ya, bikin sampun kunyah nih mencampur bumbunya. coba cicipin kayak asalnya tuh. Ini jane tuh. Ini mari sajan. Jan, segarnya Bu ya. Berarti udah selesai nih Bu ya. Tinggal dimakan ya. Kalau dimakan. Mari makan. Siapa yang sangka daun anggur yang jarang dimanfaatkan sebagai bahan masakan ini ternyata bisa enak dijadikan jukut murap. Soal rasa sudah pasti jahen. Jangan Bu. Bu Komang, Ya, ternyata nih Putu baru tahu daun anggur bisa diolah jadi makanan apa nih Ki? Tapi ada nih urapan daun anggur. Nih, jangan saling ya Bu. Bu Ketut, ngomong-ngomong, Mujang butuh ngupas anggur nih Ki. Emang kalau ngain api? Oh, mau buat jajah dadar. Tiang masih berada di daerah Banyupoh, Kabupaten Buleleng. Sekarang, Tiang diberi tugas penting membersihkan buah anggur sebagai bahan membuat jaje atau kue dadar. Kata Bu Ketut, yang dipakai adalah anggur yang sudah masak, tapi bijinya harus dibuang terlebih dahulu. Nantinya buah bercita rasa manis segar ini akan dipakai sebagai bahan pewarna sekaligus isian jaje dadar. Buah segar saja sudah enak, apalagi kalau sudah dimasak jadi jaje. Adonan jaje dadar ini terdiri atas dua bagian, kulit pembungkus dan isiannya. Bagian kulit jaje dibuat Bu Ketut dengan mencampur tepung tapioka dan tepung beras yang diaduk dengan garam dan air.
Kata Bu Ketut, adonan dibuat encer agar mudah dimasak dan dicetak dalam panci anti lengket. Bu Ketut, niki sampai halus niki. Coba halus tuh. Coba. Agar bisa menjadi pewarna adonan kulit jaje dan mudah dimasak jadi isian jaje, harus tiang haluskan. Seperti kata pepatah, tidak ada akar, rotan pun jadi. Tidak ada blender, ulekan pun bisa dipakai menghaluskan anggur ini. Tapi, tiang harus mengeluarkan tenaga ekstra. Hehehe. Bu Ketut, Ya. niki begenap niki anggurnya. Nah, agar hasil kue nantinya bisa berwarna cerah dan rasanya juga biar bisa lebih segar manis, sebagian hasil ulekan buah anggur bisa dicampurkan. Sementara, sebagian lagi akan menjadi isian jaje dadarnya. Nah, sisa anggur yang sudah tiang haluskan tinggal dimasak jadi selai untuk menjadi isian jaje dadar. Buah anggur dimasak dengan campuran gula pasir. Gula pasir akan membantu mengurangi rasa asam buah anggur, sehingga selainya nanti bisa jauh lebih manis. Selain itu, gula pasir yang dimasak dan menjadi karamel bisa mengentalkan buah anggur hingga masak menjadi selai padat. Dimasak dengan sedang, kandungan air anggur akan berkurang hingga 70%. Kata Bu Ketut, sisa anggur yang kering inilah yang disebut selai. Warna sari anggur ini akan menjadi ungu tua dengan aroma anggur yang khas. Sekitar 30 menit, selai buah anggur asli Banyu Poh selesai. Nah, khusus untuk kulit jaje dadarnya dibuat dengan cara yang sedikit berbeda. Bu Ketut harus menggunakan panci anti lengket dan mengoleskan mentega agar adonan tidak melekat pada dasar penggorengan. Panci berbentuk bulat ini diberi 1 sendok takaran adonan sesuai dengan ketebalan kulit jaje dadar yang diinginkan. Jika bagian bawahnya sudah matang, tinggal dibalik agar sisi lainnya ikut masak. Bu Ketut, Ya. baliknya pakai tangan. Tangan 5. Wih, Sing Keren, kepes Bu. tuh, sing kepes. debus Bu Ketut. Makasih. Bu Ketut saudaranya libat. Masa? Bisa balikin gitu, hebat banget. Terus. Wih, jam terbang Bu Ketut di dunia perjajian terbukti sudah. Membalik adonan tidak bantu apapun, cukup pakai tangan kosong saja. Kata Bu Ketut, 1 adonan ternyata bisa menghasilkan puluhan lembar kulit jaje dadar. Belebang Ibu. tuh. Belebang niki. Belebang selene bos. Nah, angkir tuh. Yang penggorengannya angkir tuh. Diangkat sampai penggorengannya berapa? Penggorengannya. Kalau isian selai anggur sudah matang dan kulit jajenya juga sudah masak, berarti tugas kita tinggal membentuk dan mencampur kedua bahan ini. Begini cara menggulung jaje dadar. 1 lembar kulit jaje diisi dengan selai anggur, kemudian 4 sisi bagiannya dilipat hingga menutupi bagian tengah jaje. Kali ini aku cepat belajar ya Bu. Lipatan jaje dadar bikinan tiang rapi kan Bu? Hehehe. Aku telah sih adonannya. Telah. Jadi jangan icipin Bu. Tadi kati. Mungkin asan itu. Selainya nyangal Bu. Ayo Bu. Ada banyak ragam olahan makanan yang bisa dibuat dari anggur. Tiang sudah membuktikannya. Rasa jaje dadar ini jelas berbeda dengan jaje dadar yang pernah Tiang coba sebelumnya. Sudah pernah lihat belum hutan yang namanya gayam? Kali ini Tiang akan mengolah menjadi beberapa masakan khas daerah Bali. Mau tahu resepnya?
Ayo ikut Tiang, tetap di Jejak Anak Negeri.